Pelatih Vietnam Philippe Thussein mengakui bahwa timnas Indonesia memiliki keuntungan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keuntungan tersebut karena timnas Indonesia sebelum laga masih menyisakan 3 laga kandang. Sebagai informasi, tim asuhan Sintayong tergabung dalam grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan timnas Indonesia sejauh ini sudah melakoni 3 laga. Skuad Garuda bersatu sebagai tim tamu pada 2 laga sebelumnya. Mark Locke dan kawan-kawan masih memiliki peluang untuk menembus 2 besar karena mempunyai keuntungan bermain kandang sebanyak 3 kali. Laga kandang pertama timnas Indonesia di grup F adalah melawan Vietnam. Sebelum laga, Philippe Thussein sendiri menegaskan ingin mengincar poin penuh. Laga besok melawan Indonesia adalah laga yang penting. Itu adalah salah satu pertandingan yang berdampak dengan target di grup. Setiap tim memiliki 4 pertandingan tersisa, termasuk 2 pertandingan penting. Kami unggul 2 poin dari Indonesia, tapi lawan mempunyai keunggulan 3 laga kandang, dan kami hanya punya 2 laga tersisa. Tapi para pemain saya sudah siap, kata Philippe Thussein dilansir dari laman resmi VFF. Sementara itu, satu-satunya laga tandang yang harus dijalani oleh timnas Indonesia adalah melawan Vietnam. Duel tersebut rencananya digelar di Stadion Mai Ding, Hanoi, Vietnam pada tanggal 26 Maret 2024. Pengamat sepak bola asal Vietnam, Quang Huy, memberikan kritik terkait program naturalisasi timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, PSSI gencar melakukan naturalisasi pemain dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan terkini ada 4 pemain naturalisasi baru yang siap untuk memperkuat timnas Indonesia. Mereka adalah Jait Zes, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan juga Nathan Chueon. Keempatnya memiliki peluang untuk debut saat timnas Indonesia melawan Vietnam. Sementara itu, program naturalisasi ini rupanya mendapatkan kritik dari pengamat sepak bola asal Vietnam, Quang Hai. Quang Hai menilai bahwa naturalisasi pemain bukan solusi untuk jangka panjang dan tak akan memberikan dampak besar. Itu bukan solusi jangka panjang atau bisa memberikan perubahan terlalu banyak. Sepak bola juga memiliki masalah lain, seperti koordinasi hingga disiplin. Sepak bola tidak sepenuhnya soal mekanikan 1+1 sama dengan 2, kata Quang Hai. Lebih lanjut, Quang Hai juga berpendapat bahwa naturalisasi besar-besaran yang dilakukan oleh Indonesia belum mampu meningkatkan performa tim secara pesat. Penampilan skuad Garuda di Piala Asia 2023 menjadi buktinya. Quang Hai menilai timnas Indonesia hanya menunjukkan penampilan apik ketika bertemu Vietnam pada ajang tersebut. Sebagai informasi, tim asuhan Sintayong memang hanya bisa mengalahkan Vietnam di Piala Asia 2023, sedangkan 3 laga lainnya berakhir kalah. Saya kira performa terbaik Indonesia hanya sebatas yang ditunjukkan saat melawan Vietnam di Piala Asia 2023 baru-baru ini, tuturnya. Cyrus Margono diambil sumpah kewarganegaraan di kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Cawang, Kamis 21 Maret 2024 pagi. Kini Cyrus Margono berpotensi dipanggil ke timnas Indonesia usai kembali berstatus sebagai warga negara Indonesia. Pemain keturunan Cyrus Margono percaya diri bisa menembus skuad timnas Indonesia. Iya, tentu saya sangat percaya diri dengan diri saya sendiri, ucap Cyrus Margono di kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta saat ditemui awak media. Tapi kita akan lihat nanti, kata pemain Panathinaikos B tersebut. Diakui Cyrus Margono, persaingan di posisi penjaga gawang pastinya cukup sengit. Saya pikir pasti akan ada kompetisi, tentunya karena itu olahraga tim, ujar pemain kelahiran Amerika Serikat itu. Tanpa kompetisi tidak akan ada persaingan, tapi pastinya persaingannya secara sehat. Lalu siapapun yang terpanggil di timnas Indonesia sebagai kiper pasti akan menjaga gawangnya dan negaranya, tutur Cyrus. Sementara itu, janji Cyrus jika mendapatkan kesempatan gabung ke timnas Indonesia akan dimaksimalkan dengan baik. Tentu saja, saya akan memberi 110% untuk Indonesia, kata pemain berpostur 191 cm itu. Itu adalah sesuatu yang mendasar bagi seluruh pesepak bola untuk bisa memberikan 110% bagaimanapun caranya, jelas Cyrus. Cyrus Margono menjadi warga negara Indonesia melalui jalur surat keterangan keimigrasian atau SKIM setelah sempat melepas paspor Indonesianya. Cyrus memiliki darah Indonesia lewat sang ayah, sementara ibunya berasal dari Iran. Pemain keturunan Cyrus Margono mengaku terus menjalin hubungan dengan pelatih kiper timnas Indonesia, Yoo Jae-hoon. Antara Cyrus Margono dan juga Yoo Jae-hoon terakhir kali melakukan kontak pada pekan ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Cyrus Margono seusai diambil sumpah kewarganegaraan pada Kamis 21 Maret 2024 pagi. Sudah komunikasi dengan Coach Yoo, ucap pemain berusia 22 tahun tersebut. Terakhir kontak minggu ini, kata Cyrus Margono kepada awak media.
Jika dipanggil timnas Indonesia, Cyrus Margono harus mengurus proses perpindahan federasi dari USSF Amerika Serikat ke PSSI. Tentu adalah hal yang bagus, tutur pemain Panathinaikos B tersebut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dikabarkan protes karena kualitas jersey latihan yang baru tidak menyerap keringat. Namun ia mengklarifikasi hanya memberikan saran dan juga meminta publik untuk tidak salah sangka. Para pemain timnas Indonesia sudah menjajal jersey itu pada latihan perdana jelang lawan timnas Vietnam, yakni pada Senin 18 Maret 2024. Selepas latihan, Kepala Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji menyampaikan Sintayong meminta untuk jersey latihan diganti karena tidak menyerap keringat. Menanggapi hal itu, Sintayong mengungkapkan hanya memberikan saran saja. Ahli taktik asal Korea Selatan itu tidak ingin publik salah sangka dengan hal tersebut. Untuk masalah jersey, saya hanya mau memberikan saran, bukan mempermasalahkan. Jadi tolong jangan ada yang salah sangka. Ini semua untuk perkembangan sepak bola Indonesia, kata Sintayong. Sementara itu, pihak Erspol sendiri juga langsung merespon cepat keluhan Sintayong. Mereka akan menggantinya dengan material yang lebih baik sehingga jersey latihan dapat menyerap keringat. Pelatih timnas Vietnam Philip Thuse marah terhadap wartawan Vietnam dalam jumpa pers jelang lawan timnas Indonesia pada konferensi pers di Jakarta, Rabu 20 Maret. Thuse terlihat emosi ketika ada wartawan Vietnam yang bertanya mengenai kekhawatiran supporter lokal terhadap performa tim jelang melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih asal Prancis itu kemudian meluapkan emosinya. Thuse mengklaim sekitar 80% fans timnas Vietnam ingin melihatnya dipecat karena pemberitaan media-media. Di Vietnam, 80% orang menunggu kapan VFF akan memecat saya. Setiap hari saya membawa surat kabar. Orang-orang menunggu kapan orang tua dari Prancis ini akan keluar dari negara Vietnam. Dan kita lihat di sini ada wartawan-wartawan yang menulis hal itu setiap harinya. Sepak bola pelatih Prancis ini tidak cocok untuk sepak bola Vietnam. Pelatih Prancis ini ingin menghancurkan sepak bola Vietnam. Ini adalah yang kalian tulis setiap hari. Kemudian secara otomatis para fans mengikuti apa yang kalian tulis, ujar Thuse sambil menunjuk ke sejumlah wartawan Vietnam yang berada di ruang jumpa pers. Thuse mengatakan timnas Vietnam seharusnya mendapatkan dukungan dari media-media. Pelatih 68 tahun itu yakin jika media memberikan dukungan, timnas Vietnam bisa meraih hasil yang lebih positif. Ini adalah situasi yang saya hadapi. Tapi menurut saya ini situasi yang normal untuk pelatih di seluruh dunia. Saya hanya ingin fokus ke pekerjaan internal, memastikan para pemain saya sepenuhnya siap, dan merespon 80% fans yang tidak percaya terhadap saya. Respon kami adalah kami akan memberikan yang terbaik, mencari solusi agar tidak terkejut melawan Indonesia. Karena kami tahu kami akan mendapat sambutan indah Indonesia yang bermimpi bermain di Piala Dunia. Dan untuk itu kami butuh 25 pejuang. Tentu jika kami mendapat dukungan dari media, mungkin kami akan mendapatkan lebih banyak kekuatan, kata Thuse. Lebih lanjut, Thuse mengklaim bahwa Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF masih mempercayainya. Selain itu, Thuse juga meyakini para pemain Vietnam mendukungnya. Isu naturalisasi memanas jelang laga Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyebabnya karena ucapan nyeleneh penggawa The Golden Star Warriors Do Duimang. Duimang menyebut Vietnam tak bermain menghadapi Indonesia, tapi Belanda. Ucapannya itu adalah sindiran atas program naturalisasi skuad Garuda. Sementara itu, mantan wakil presiden Federasi Sepak Bola Vietnam Duong Phulam turut memanaskan isu naturalisasi. Menurutnya, para pemain naturalisasi justru melemahkan semangat juang timnas Indonesia. Di samping itu, pendapat berbeda diberikan oleh Philip Thuse. Dalam pandangannya, program naturalisasi adalah hal lumrah di sepak bola modern dengan tujuan memperkuat persepak bolaan tanah air. Itulah perkembangan sistem sepak bola masing-masing. Saya tidak tahu jawaban pastinya, kata Philip Thuse dalam konferensi pers Indonesia versus Vietnam. Pengalaman saya banyak cara untuk mengembangkan sepak bola selain mendatangkan pemain asing. Hal itu guna mendorong perkembangan sepak bola lokal yang sama-sama dilakukan oleh Vietnam dan Indonesia. Selanjutnya, ada banyak pemain lokal yang bermain di luar negeri, jelasnya. Viral video sejumlah pemuda Indonesia diduga membangunkan pemain timnas Vietnam menggunakan kembang api. Mengutip dari akun Instagram @lintasgaruda, terlihat sejumlah pemuda menembakkan kembang api ke udara, yang mana diduga dilakukan di tempat hotel menginap para pemain timnas Vietnam yang terletak di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Aksi supporter membangunkan sahur ke hotel timnas Vietnam. Teriak supporter sahur-sahur sambil menyalakan petasan kembang api. Tulis akun Instagram @ultrasgaruda sembari menampilkan video sejumlah pemuda menembakkan kembang api ke udara.
Dalam video tersebut, sejumlah pemuda memang diduga membangunkan para pemain timnas Vietnam. "Halo Nguyen, sahur, bangun sahur. Habis," kata salah seorang pemuda, seraya menunjukkan bahwa kembang api yang dibawa mereka sudah habis. Aksi yang dilakukan oleh sejumlah orang ini pun disayangkan pecinta sepak bola tanah air. Mereka menilai apa yang dilakukan oleh sejumlah pemuda ini tidak layak untuk dicontoh. "Norak bro, kapan Indonesia maju kalau gini terus?" tulis salah satu netizen. "Pemain bagus, pelatih bagus, tapi kalau SDM begini mau bilang apa? Lebih bagus Saywar di lapangan teror 90 menit, sambung akun yang lain. "Sangat disayangkan, kok nggak mikir kalau leg kedua timnas kita bermain di Vietnam? Nanti kalau dibalas bilangnya bla bla bla," ungkap netizen lainnya. Ya, apa yang dilakukan oleh pemuda tersebut sejatinya seringkali dilakukan oleh supporter klub-klub Eropa. Ketika Real Madrid bertandang ke markas Liverpool di leg 1 16 besar Liga Champions 2022-2023, fans Liverpool juga melakukan hal yang sama. Sayangnya, teror yang dilakukan oleh supporter Liverpool saat itu tidak berarti, sebab Liverpool justru dibantai Real Madrid asuhan Carlo Ancelotti dengan skor 2-5. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.